Jadi tempat ini adalah tempat bone wong golek pesugihan. Betul. Ada yang bilang pesugihan tanpa tumbal. Apa betul, Pak? Memang apa yang saya sampaikan itu tidak salah. Saya sudah ke sana kemari ya. Saya punya teman Cina itu ke Gunung Kawi. Bahkan di sana hampir 40 hari 40 malam. Terus saya ke Padang Bubrah. Terus ada lagi yang ngajak ke Gunung Kemukus itu. Semua tempat berkaitan dengan pesugihan itu sudah jenengan datangi. Sudah. Tidak ada yang berhasil, dan di tempat ini baru jenengan mendapat petunjuk sehingga bisa dibilang orang sukses, ngeten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan pagi hari ini ya, saya berada di wilayah Desa Berjo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kita akan mereview sebuah lokasi yang dimana tempat ini sudah sangat viral. Di bawah pohon ngambia terdapat cungkup atau rumah-rumahan yang di dalamnya ternyata ada sebuah tempat yang sangat mistis yang diyakini oleh sebagian kalangan masyarakat. Tempat ini bisa atau sering membuat mujur ya nasib seseorang yang ketika usahanya bangkrut, ketika usahanya kolab, itu banyak para pengusaha datang ke sini, bahkan juga para pejabat yang ingin naik jabatannya itu datang ke sini. Konon tempat ini merupakan ya bisa dibilang ini adalah tempat untuk ngalah berkah ya, tempat untuk mencari penglarisan gitu kalau orang Jawa mengatakan, juga tempat untuk mencari pesugihan. Dengan ritual di tempat ini, dan bahkan lebih fenomenalnya lagi, pesugihan yang berada di sini itu tanpa tumbal atau tidak ada tumbal, tapi banyak yang sukses. Ini adalah pohon sambi yang dimana di sana adalah akar-akarnya mengelilingi mencengkram, dan di sebelah sana sungai. Kita akan mendekat. Di sana kita lihat ada mungkin orang atau pelaku ritual yang kebetulan hari ini berbarengan dengan kedatangan kita. Kita akan mencoba menunggu ya sampai orang itu mungkin selesai bersemedi atau apa. Takut juga mengganggu. Yang jelas hari ini kita bertepatan bertemu beliau di sini. Kita akan nanti kalau orang tersebut berkenan kita wawancarai juga apa tujuan beliaunya di tempat ini, di punden ini. Assalamualaikum. Ngapunten. Sudah selesai, Pak, ritualnya? Sampun. Oh, kira-kira ganggu nggak? Mboten nggih. Kita ingin sharing, Pak, nggih, tentang tempat ini. Bapak paham kan sejarah dari tempat ini, nggih? Sedikit-sedikit mungkin saat Tahu ya, Pak. Mohon izin, boleh saya titip mic, Pak, biar suaranya agak jelas, nggih. Sebentar, nggih. Nggih, saderenge ngapunten, Pak. Jenengan paring asma sinten, Pak? kula Pak Darminto. Asli warga? Kula tamu mriki. Oh, tamu. Bukan asli warga sini. Di belakang jenengan kan ada cungkup itu. Ya. Namanya apa itu, Pak? Ini bundennya Mbah Sawiryo. Mbah Sawaryo itu siapa? Bisa diceritakan? Mbah Sawiryo itu saya punya saudara di sini, cerita pada saya, beliau adalah salah satu daripada pasukan peta Blitar. Waktu ada pemberontakan peta itu beliau ikut. Setelah rame-rame ya mungkin terdesak ya, bagian pasukan yang terdesak dia lari ke sini. Ini kan juga saya mendengar berita dan saya nyari lokasi ini, alhamdulillah bisa ketemu. Tadi kebetulan juga kepanggil jenengan yang sedang apa tadi, ritual, Pak, jenengan, Pak? Begitulah setiap Kamis seperti ini, Kamis Pon ke sini. Sebenarnya tadi malam tapi hujan, jadi saya ke sini pagi. Jadi setiap Kamis malam Jumat, Kamis Pon, Kamis Pon selalu ke sini untuk ritual, Pak. betul. Juga ada sedikit berita, Pak, katanya punden ini juga sering didatangi tamu dari berbagai daerah. Itu mereka tujuannya macam-macam. Bapak sendiri tujuannya apa? Ya saya itu sudah usaha ya, ada usaha kecil-kecilan, dagang ya seperti toko kelontong gitu loh, Pak. Sudah beberapa akhir ini kan sepi. Nggih. Dan saya diberi
tahu dari saudara saya itu, Pak minta tolong Mbah Sowiryo, mungkin ada penglarisan, biasanya bisa lancar. Ya alhamdulillah ini sudah hampir 2 tahun lebih nih. Dagangan saya juga berjalan dengan baik, lancar. Gitu. Jadi yang awalnya jenengan bisa datang ke sini dengan tujuan ritual gitu, jenengan tuh punya usaha di pasar, ya, jualan lah, punya bedak gitu di pasar, sepi terus ke sini ritual di sini dan berjalan beberapa tahun. Ya sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ada perubahan ya setelah jenengan datang? Betul. Itu sangat drastis kah atau? Ya sebetulnya agak lancar. Setelah ritual di sini. Betul. Kita begini, kita hanya mengedukasi ya Pak, bukan untuk menyarankan atau promosi. Kita menguri-nguri termasuk keunikan dan kemistisan yang ada di tanah Jawa ini, diantaranya kemudian yang ada di sini. Usaha manusia pun seharusnya ke Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Sebagian masyarakat menilai bahwa meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu, atau lebih diketahui orang, syirik atau musyrik ngoten nggih. Jenengan ketika ritual di sini itu memintanya ke ngapunten nggih saderenge nggih. Ke Tuhan atau ke danyang sini? Ya dari awal saya itu sudah paham. Kalau saya secara, karena kita masih hidup punya rogo kasar ini, untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa itu kan sifatnya gaib itu kan agak sulit. Dan kalau secara agama memang kita punya perantara Kanjeng Nabi, itu pun di dalam beribadah. Meskipun di situ banyak juga doa-doa atau lain, tapi sebagai orang Jawa asli, dari kakek nenek moyang saya itu juga ada ajaran bahwa leluhur juga yang sifatnya sudah gaib itu juga bisa dimintai pertolongan. Jadi kita bukannya menyembah, tidak, tapi dari leluhur kita seperti yang ini yang sudah meninggal kan lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jadi mungkin beliaunya waktu hidup itu hidupnya lebih baik sehingga saya minta pertolongan, ya alhamdulillah bisa terwujud dengan sesuai dengan harapan saya. Doa itu Yang Maha Kuasa itu, Yang Maha Kuasa di sini itu bukan satu, mungkin bagi Islam ya Allah, mungkin dari agamanya lain sebutan lain, tapi yang pasti Yang Maha Kuasa, yang kalau orang Jawa mengatakan singgawi abangi Lombok itu loh. Yang ngecat Lombok. Ngecat Lombok. Lantaran tempat ini. Iya betul. Sebagian orang juga menyalahartikan. Jadi tempat ini adalah tempat pesugihan kan gitu, orang Jawa kan gitu. Bone wong golek pesugihan. Saya sedikit penasaran, katanya juga ada yang bilang pesugihan tanpa tumbal. Jangan selama ritual di sini pernah nggak ada misalnya diganggu roh-roh jahat, makhluk jahat, atau diganggu dalam mimpi atau apa? Duh, wis sugih saiki, wis mulya, wis tak wenehi sing mau jaluk, iki kudu ngorbani ngene. Apakah versi yang kita dengar itu benar seperti itu atau bagaimana? Memang secara, karena saya juga sudah katakanlah kesana kemari ya, apa yang saya sampaikan itu tidak salah, ada betulnya. Namun di sini tinggal siapa yang kita mintai tolong sebagai perantara. Ada. Bukan tumbal namanya, ada kewajiban. Selama saya berdagang itu, setiap pembeli pertama itu uangnya nggak boleh dipakai, itu disimpan. Nah nanti waktu hari raya itu loh Mas, waktu zakat fitrah itu kita berikan ke masjid atau ke panti asuhan, fakir miskin gitu loh pokoknya. Cuma itu, ya sekali, setiap hari tapi. Setiap hari meskipun itu 2.000, 5.000 terserah, pokoknya pertama gitu. Jadi petunjuk yang jenengan dapat tidak harus tumbal. Itu tidak, kalau enggak harus beli ayam, kambing, apalagi manusia enggak. Ya itu tadi, tiap pembeli pertama itu kita buka. Kalau buka itu biasanya memang kalau di pasar itu jam 6 sudah buka. Itu ada pembeli pertama, uangnya itu kita sisihkan. Ya itu nanti malam songo biasanya itu kita serahkan ke yatim piatu atau ke masjid gitu. Hanya itu saja. Ada juga petunjuk ketika buka toko itu ada jam-jam tertentu? Ada. Pokoknya jam 6 pagi itu. Nanti kira-kira jam 12 lah mau duhur itu kita tutup. Biasanya kalau saya itu sudah nggak buka. Waktu pertama itu memang setelah asar buka sampai jam 8. Tapi sekarang enggak. Jadi sebelum dapat petunjuk dari tempat ini, jangan buka pagi sampai malam hari mungkin ya. Dan setelah ritual di sini mendapat petunjuk,
Akhirnya jenengan datang ke sini sesuai dengan petunjuk itu jam 6 pagi, ngoten nggih? Pagi. Sampai sebelum duhur dan sudah tidak buka lagi. Dia nggak buka lagi. Selama 2 tahun menjalankan petunjuk itu berhasil. Hasil, ternyata hasilnya lebih banyak daripada Sebelumnya. waktu itu sampai jam 9 malam. Payah. Di dalam cungkup ini Pak, mohon maaf, tidak ada batu nisan atau makam. Ini sebenarnya tempat apa sih Pak? Dari keterangan yang saya dapat ini petilasan. Beliau begitu lari dari kejaran Jepang waktu itu, beliau kesasar sampai sini, terus dia berhenti di sini, terus meti minta petunjuk. Setelah itu mendapat petunjuk, dia harus membuka tempat ini sebagai akhirnya menjadi desa ini loh Mas. Jadi ini bukan, kalau makamnya sendiri ada di tempat lain. Jadi setelah pelariannya dari Kejaran Jepang. Kejaran Jepang itu mencari beberapa tempat juga mungkin untuk meditasi. Ternyata di tempat ini beliau yang siapa tadi? Yang apa? Sawerio. Sawerio itu disinilah tempat ketika beliau bersemedi mendapat petunjuk bahwa harus dibuka desa ini ya Pak ya. Iya. Kita kembali lagi ke kisah jenengan yang tadi katanya kolab, bisa dibilang kolab ya, usahanya bangkrut gitu. Punya pengalaman yang tak terlupakan lah, paling tidak terlupakan selama keadaan bangkrut itu Pak. Bisa mohon maaf, kalau misalnya privasi nggak usah, tapi kalau berkenan menyampaikan monggo. 91 Mas, saya betul-betul pahit waktu itu. Saya sudah kesana kemari ya, dengan saya punya teman Cina itu ke Gunung Kawi. Bahkan di sana hampir 40 hari 40 malam. Terus saya mendapat petunjuk dari kandang bubrah yang setiap tahun harus bubrai rumah atau kandang atau emper pokoknya itu. Terus ada lagi yang ngajak teman saya dari Jombang itu ke Gunung Kemukus itu. Tapi ke Gunung Kemukus itu cuma sekali dan nggak berhasil. Ternyata saya baru merasakan hasilnya. Terus saya pulang, ada dari mertua saya itu dikasih kapital membuka, yaitu tadi yang saya katakan mulai sekarang itu loh, jualan itu. Awalnya ya biasa-biasa, mau bangkrut lagi. Terus saya setiap malam itu minta, dan kebetulan saya punya kenalan juga di tempat sini, terus saya ke sini ini. Ya jujur saja memang belum lama. Waktu kesini itu seperti saya katakan tadi 2 tahun lebih sedikit lah, hampir 3 tahun. Tapi saya merasakan sudah. Semua tempat yang enggak ada hasilnya. Berkaitan dengan pesugihan itu sudah jenengan datangi. Sudah. Mulai dari mana, Gunung Kawi, Gunung Kemukus, Kandang Bubrah, mungkin juga pernah ke Alas Ketonggo mungkin. Ya sudah pernah saya itu. Pernah ya? Sudah. Semua sudah jenengan datangi, tidak ada yang berhasil, dan di tempat ini baru jenengan mendapatkan petunjuk sehingga bisa memulihkan perekonomian jenengan, dan sampai saat ini bisa dibilang orang sukses, ngaten nggih. Ya. Semoga seperti itu. Amin. Ya, sekali lagi teman-teman, kita bukan promosi, tapi kita hanya menguri-nguri inilah keunikan yang ada di tanah Jawa, yang tentunya misteri dan teka-tekinya masih banyak yang belum kita ungkap. Kita akan terus belusukan mencari tempat-tempat yang sangat unik seperti ini. Kita hanya menguri-nguri, leluhur kita pernah di sini, dan termasuk jenengan saya namanya Pak Darminto. Nah, ini pernah merasakan dan sampai saat ini merasakan hidup yang mapan setelah terjatuh dari kebangkrutan. Bapak, jadi mohon maaf sebelumnya kita sudah mengganggu aktivitas jenengan. Jenengan monggo dilanjut lagi. Mungkin masih lama di sini, ya. Terima kasih jenengan sudah berbagi pengalaman di tempat ini yang awalnya saya tidak tahu, akhirnya ada jenengan saya bisa tahu. Mudah-mudahan tayangan kali ini ada manfaatnya bagi sebagian orang yang mungkin senang dengan tayangan ini, yang nggak senang monggo di skip saja. Semua tujuan manusia, semua doa manusia, dan semua keinginan yang manusia inginkan itu hanya pada Allah, Pak Darminto, nggih. Tidak meminta kepada jin setan, siapapun, jin, setan, atau tempat. Kan gitu ya Pak Minto ya. Jadi teman-teman semuanya, mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah, warithul naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Minto jenengan lanjut aktivitas kembali.